Saudara Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mendatangi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat Kamis pagi. Kedatangan Doni Monardo untuk melihat kesiapan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran bila terjadi lonjakan kasus COVID-19 seusai libur Lebaran. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo tiba di Wisma Atlet Kemayoran disambut Pangdam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman, dan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seusai libur Lebaran, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran telah menyiapkan 10.000 tempat tidur. Selain memantau kesiapan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Doni Monardo juga memastikan ketersediaan tenaga kesehatan. Dan informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV ada Yasir Nene Ama di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Yasir, selamat siang. Dari hasil pantauan Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo, bagaimana kesiapan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran untuk mengantisipasi lonjakan kasus corona seusai libur Lebaran ini? Ya, Nilu dan juga saudara, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini sudah siap untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan pasien COVID-19 pasca libur panjang Lebaran. Ini yang menjadi salah satu hasil dari tinjauan yang dilakukan oleh Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Indonesia, yaitu Doni Monardo. Tadi ada beberapa hal yang dilakukan ataupun rapat koordinasi yang dilakukan dengan tim dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, di mana tadi melihat seperti apa kesiapan dari fasilitas dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Tidak hanya itu, juga kesiapan dari tenaga medis dan juga fasilitas yang lainnya. Ini sudah siap untuk menampung pasien COVID-19 jika terjadi lonjakan. Terkait dengan data sendiri, memang untuk tingkat keterisian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini beberapa hari yang lalu itu di angka 15,2% 2 hari yang lalu, namun berangsur meningkat ke angka 17,15%, di mana angka ini memang masih kecil jika kita bandingkan dengan tingkat keterisian pada beberapa waktu lalu pasca libur panjang terjadi, seperti pada periode September dan juga pada periode Januari hingga Februari, yaitu pernah mencapai lebih dari 80%. Namun walaupun tingkat keterisiannya masih di angka 17,15% atau masih di bawah 20%, namun jika melihat kejadian sebelumnya pasca libur panjang ini terjadi, maka akan diikuti dengan peningkatan pasien COVID-19 di Wisma Atlet, sehingga perlu adanya kesiapan yang lebih matang lagi, sehingga jika adanya lonjakan pasien, Rumah Sakit Wisma Atlet ini sudah siap begitu untuk merawat pasien COVID-19 pasca libur panjang Lebaran. Nah, tidak hanya itu, namun yang juga perlu diperhatikan adalah tidak hanya jumlah pasien yang meningkat, namun yang juga menjadi sorotan adalah angka kematian akibat COVID-19. Karena jika terjadi peningkatan pasien COVID-19, maka biasanya diikuti dengan angka kematian yang juga yang meningkat. Sehingga memang untuk menekan angka kematian dari pasien COVID-19 ini, kesiapan dari peralatan maupun dari fasilitas kesehatan dan juga tenaga medis ini harus ditingkatkan untuk mencegah peningkatan dari angka kematian pasien COVID-19 ini. Begitu yang disampaikan oleh Doni Monardo saat berkunjung ataupun memantau Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Nilu. Apa kemudian langkah-langkah yang akan diambil jika nantinya terjadi lonjakan kasus COVID-19 usai libur ini? Ada beberapa langkah yang diambil, Nilu dan juga saudara, terkait dengan jika nantinya ada lonjakan pasien COVID-19 ataupun angka COVID-19 pasca libur panjang ini. Tidak hanya mempersiapkan bagaimana kesiapan dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, tapi rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Ini yang tadi disampaikan oleh Doni Monardo. Selain itu, memang perlu adanya koordinasi yang lebih konkret lagi, tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi harus sampai ke skala terkecil, yaitu RT dan RW. Nah, ini menjadi salah satu strategi antisipasi lonjakan pasien COVID-19 pasca libur panjang, di mana nanti di tingkat RT dan RW ini akan dibentuk sebuah posko begitu. Jika nanti di sebuah RT itu diketahui ada 5 kepala keluarga yang memang terkena ataupun positif COVID-19, maka segera dilakukan isolasi ataupun karantina
ataupun lockdown mikro begitu. Ini penting sehingga memang tidak perlu dilakukan karantina ataupun lockdown secara besar tingkat RW ataupun kelurahan, karena jika sudah terdeteksi di tingkat RT maka nanti langsung dilakukan karantina ataupun lockdown di tingkat RT tersebut, sehingga memang langsung bisa diberikan penanganan seperti diminta untuk melakukan isolasi mandiri atau dirujuk ke rumah sakit yang memang untuk mendapatkan perawatan akibat COVID-19 ini. Tujuannya adalah sehingga bisa menekan penyebaran COVID-19 ini. Ini adalah salah satu strategi yang memang dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan dari pasien COVID-19 pasca libur panjang Lebaran ini. Selain itu Niluh, yang juga dilakukan adalah bagaimana setiap kepala daerah itu harus memantau betul-betul bagaimana perjalanan dari para pemudik, baik dari kota asal maupun menuju kota tujuan. Ini penting sehingga ketika tiba di kota tujuan ini harus benar-benar dipantau apakah mereka ini sudah mendapatkan ataupun sudah melakukan tes swab antigen dengan hasil negatif atau belum begitu. Jika belum maka diminta untuk melakukan tes antigen dan juga diminta untuk melakukan karantina mandiri begitu. Dan berikut kami hadirkan keterangan langsung dari Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo. Berdasarkan pengalaman kita, setiap akhir libur panjang itu akan diikuti dengan bertambahnya pasien di rumah sakit. Baik pasien di rumah sakit darurat Wisma Atlet, termasuk juga pasien-pasien di hampir seluruh rumah sakit di Indonesia. Nah, ketika pasien di rumah sakit bertambah, maka akan diikuti dengan angka kematian juga yang relatif tinggi. Dan akhirnya berdampak terhadap dokter yang merawat serta nakes lainnya. Sehingga kita harus bekerja keras untuk mengurangi pasien yang dirawat di rumah sakit dengan berbagai cara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mematuhi protokol kesehatan dan melakukan berbagai langkah dan strategi di tingkat kelurahan dan desa. Antara lain dengan melakukan karantina mandiri bagi mereka yang kembali dari mudik. Walaupun secara resmi pemerintah melarang mudik, namun kita ketahui ada juga warga kita yang tetap melakukan mudik. Strategi lainnya adalah apabila terdapat 5 rumah dalam satu RT positif COVID, maka posko PPKM Mikro yang ada di tingkat desa dan kelurahan berinisiatif melakukan mikro lockdown. Selain itu, yang juga menjadi sorotan ataupun yang juga di-highlight oleh Doni Monardo adalah kembalinya aktivitas perkantoran yang sudah mulai terjadi mulai awal pekan ini, sehingga diminta agar pimpinan perusahaan baik pihak swasta maupun pemerintah ini benar-benar fokus bahwa memantau bagaimana karyawannya yang kembali bekerja ini benar-benar dipastikan negatif dari COVID-19 ataupun yang sudah pulang ini sudah melakukan karantina ataupun isolasi mandiri, sehingga tidak menimbulkan klaster baru, yaitu klaster perkantoran pasca mereka masuk kembali bekerja setelah melaksanakan libur panjang Lebaran ini. Niluh. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Yasir Nene Amal langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.